Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hal Edu. Untuk soal KSM Kimia tahun 2021 tingkat kabupaten kota nomor 1, dalam Quran surat Yasin ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Pergerakan matahari yang konsisten beredar mengelilingi inti galaksi dalam skala makro seirama dengan pergerakan elektron mengelilingi inti dalam skala mikro, bergerak berlawanan arah jarum jam sesuai garis edarnya. Dari pernyataan berikut ini, pernyataan pertama, setiap bilangan kuantum utama menunjukkan garis edar atau lintasan dengan inti atom berada pada pusatnya. Pernyataan kedua, elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Pernyataan ketiga, gaya sentrifugal yang menarik elektron menjauhi inti dipengaruhi oleh kekuatan proton menarik elektron. Pernyataan keempat, elektron-elektron bergerak menurut garis edarnya secara bebas pada lintasan yang berbeda tanpa melibatkan perubahan energi. Pernyataan kelima, inti atom dikelilingi elektron-elektron yang bergerak pada lintasan yang tanpa energi yang cukup tidak dapat berpindah lintasan. Karakteristik atom yang konsisten dalam menjalankan perintah Allah dari pernyataan di atas adalah Oke, kita bahas satu persatu pernyataannya ya. Pernyataan pertama, setiap bilangan kuantum utama menunjukkan garis edar atau lintasan dengan inti atom berada pada pusatnya. Oke, bilangan kuantum ini menunjukkan kulit ya. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit. Kulit atau lintasan. Oke, jadi pernyataan pertama ini benar ya, karena bilangan kuantum menunjukkan lintasan, garis edar atau lintasan, jadi benar. Kemudian pernyataan kedua, elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Ini benar ya. Jadi kalau elektron itu berada di lintasan mereka masing-masing itu tidak akan terjadi penyerapan atau pemancaran energi. Gitu. Kecuali nanti kalau berpindah lintasan. Kemudian pernyataan ketiga, gaya sentrifugal yang menarik elektron menjauhi inti dipengaruhi oleh kekuatan proton menarik elektron. Pernyataan ketiga ini juga benar. Kenapa? Karena elektron menjauhi inti, padahal inti itu kan bermuatan positif ya. Jadi dipengaruhi juga oleh kekuatan proton menarik elektron. Proton itu kan muatannya positif, inti juga muatannya positif gitu. Kemudian pernyataan keempat, elektron-elektron bergerak menurut garis edarnya secara bebas pada lintasan yang berbeda tanpa melibatkan perubahan energi. Nah ini, dikatakan tanpa melibatkan perubahan energi, berarti seharusnya elektron itu bergeraknya hanya di lintasannya. Jadi bukan di lintasan yang berbeda. Gitu ya. Ini salah. Ini seharusnya pada lintasan tertentu gitu, bukan berbeda ya. Ya, kalau bergeraknya di lintasan yang berbeda ini juga menunjukkan ketidakkonsistenan ya. Kemudian pernyataan kelima, inti atom dikelilingi elektron-elektron yang bergerak pada lintasan yang tanpa energi yang cukup tidak dapat berpindah lintasan. Iya. Jadi kalau energinya tidak cukup, maka elektron tersebut tidak dapat berpindah lintasan gitu ya. Benar. Jadi pernyataan yang tidak tepat adalah 4. Kita tinggal cari pilihannya yang tidak ada pernyataan 4. Berarti jawabannya B. Untuk soal nomor 2, Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan berbagai manfaat untuk manusia. Salah satunya yaitu senyawa asam organik. Asam organik banyak digunakan dalam industri sebagai bahan aditif dan antimikroba. Asam organik dapat diperoleh melalui ekstraksi dari berbagai tanaman yang kemudian dianalisis secara sederhana menggunakan titrasi.
Jika hasil dari ekstraksi diperoleh 1,53 gram asam organik RCOOH dan dapat dinetralkan oleh 30 ml larutan NaOH 0,5 molar, maka jumlah atom karbon pada asam organik tersebut sama dengan jumlah rukun ... Diketahui Mr untuk H1C12O16. Oke, di sini dikatakan asam organik itu dapat dianalisis menggunakan titrasi ya. Menggunakan titrasi yang digunakan adalah larutan NaOH 0,5 molar. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah atom karbon. Berarti kita perlu mencari nih Mr dari asam organik ini. Oke, sebelumnya kita harus cari dulu molnya asam organik menggunakan rumus titrasi. Nah, karena asam organik ini memiliki valensi asam atau H plusnya ini 1, NaOH memiliki valensi basanya 1 ya, atau OH-nya 1, maka kita bisa mencari menggunakan rumus titrasi seperti ini. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Atau kita asumsikan 1 itu miliknya asam organik ya, berarti molaritas asam organik dikali volumenya asam organik sama dengan molaritas NaOH dikali dengan volumenya NaOH. Oke, molaritas dikali volume itu kan mol ya. Mol asam organik sama dengan molaritas NaOH-nya adalah 0,5 dikali volumenya NaOH adalah 30 ml. 30. 0,5 dikali 30, 15 ya. Karena di sini masih mililiter, maka satuan molnya milimol. Kita perlu ubah dulu menjadi mol. 15 milimol menjadi mol 0,015 mol. Oke, setelah kita dapatkan mol, berarti kita bisa mencari Mr-nya nih. Mr-nya asam organik. Mol itu kan sama dengan massa dibagi Mr. Maka untuk mencari Mr, kita bisa mencarinya dengan massa dibagi mol. Masanya dari soal asam organiknya sebesar 1,53 per molnya adalah 0,015. Hasilnya adalah 102 gram per mol ya. Oke, Mr-nya asam organik adalah 102. Asam organik tadi dikatakan bahwa memiliki rumus R C O O H. Misalnya ini kita potong dulu ya bagian sininya. Oke. Untuk yang COOH ini kita cari dulu Mr-nya. C itu kan AR-nya 12. Berarti 12 ditambah O-nya ada 2, berarti 2 dikali AR-nya O16 ditambah hidrogennya 1, AR-nya 1 ya. 12 ditambah 2 kali 16, 32, tambah 1, hasilnya adalah 45. Oke, tadi kan totalnya 102, sedangkan COOH-nya 45. Berarti untuk R, 102 kita kurangkan 45. Hasilnya adalah 57. Oke, R ini bisa senyawa hidrokarbon ya. Senyawa hidrokarbon itu bisa alkana, alkena, maupun alkuna. Jadi kita harus coba-coba. Yang kita coba pertama misalnya alkana nih. Alkana yang kira-kira memiliki Mr sekitar 57. Oke. Kita misalkan begini ya. Alkana itu kan rumusnya Cn H2n plus 2. Kalau kita misalkan C-nya itu ada 4. C4 berarti hanya berapa? C4 4
2 kali 4 8 tambah 2 berarti 10 ya. Tapi karena satu tangan karbonnya nanti berikatan dengan COOH, maka hidrogennya ini berkurang 1, maka jadi tinggal 9. C4H9. Coba kita hitung MR-nya C4H9. MR-nya C4H9. 4 kali AR-nya C12 ditambah 9 dikali AR-nya H1 ya. 4 dikali 12 adalah 48 ditambah 9. Hasilnya 57. Nah, pas ini ya. Berarti benar. R-nya adalah C4H9. Jadi kalau kita gambarkan, rumus dari asam organiknya adalah C4H9 COOH. Ini 9 ya, bukan G, maaf. Oke. Yang ditanyakan adalah jumlah atom karbonnya. Berarti ada berapa nih? Ada 4 ditambah 1. Berarti ada 5 atom karbon. Nah, rukun untuk sholat jenazah ada 7. Umroh ada 4. Sholat Jumat ada 8 dan haji ada 5. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Untuk soal nomor 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan unsur yang berbeda dengan jenis dan sifat yang berbeda yang dapat berinteraksi sesuai dengan karakteristiknya membentuk senyawa kimia. Perhatikan tabel karakteristik beberapa unsur tak dikenal berikut. Di antara logam di atas, pasangan unsur manakah yang paling mudah membentuk ikatan ion beserta alasannya? Oke, yang diminta adalah pasangan unsur yang paling mudah membentuk ikatan ion ya. Ikatan ion. Ikatan ion itu dapat terbentuk karena perbedaan keelektronegatifannya yang sangat besar ya. Jadi kita cari yang paling besar dengan yang paling kecil nanti yang akan membentuk ikatan ion gitu. Baik energi ionisasinya, baik jari-jarinya, baik kerapatannya ya. Jadi cari yang paling besar dengan yang paling kecil. Oke, yang A, P dan Q karena energi ionisasi keduanya paling kecil. P dan Q ya. Ini kan perbedaannya tidak terlalu besar nih, malah hampir dekat ya. Hampir dekat nih. Jadi jelas bukan yang A. Yang A salah. Kemudian yang B, Q dan R karena kerapatannya mendekati kerapatan air 1 gram per meter kubik ya, sehingga ikatan ion yang bersifat polar mudah terbentuk. Oke, Q dan R kita lihat kerapatannya. Q dan R ini juga tidak terlalu besar perbedaannya ya, justru mendekati. Jadi ini salah. Kemudian yang C, Q dan T karena selisih energi ionisasi pertamanya tertinggi sehingga memudahkan terbentuknya ikatan ion. Q dan T ya. Q dan T energi ionisasinya ini dan ini. Nah, ini jauh nih. Jadi kemungkinan yang C ini benar. Tapi kita cek dulu yang D. S dan T jari-jari atom paling besar hingga mudah melepaskan elektron dan membentuk ikatan ion. S dan T di sini tidak terlalu besar ya perbedaannya. Berarti yang D salah. Jadi yang tepat adalah C.